Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada satu request di playlist Cucak Jenggot ya, untuk requestnya dari sahabat Cucak Jenggot Mania. Nah, untuk requestnya yaitu Om Bro, cucak jenggot saya itu akhir-akhir ini tidak gacor, padahal sangat saya butuhkan untuk masteran. Dan bagaimana agar cucak jenggot saya kembali gacor karena fungsi untuk masteran tersebut. Nah, jadi seperti ini ya untuk sahabat-sahabat, khususnya pecinta Mbah Jenggot ya, cucak jenggot. Nah, jadi kenapa cucak jenggot itu kok tidak gacor seperti pada umumnya atau seperti waktu sebelum tidak gacor tersebut. Nah, jadi melalui video teori ini ya, sekali lagi video teori dari Om Bro, saat cucak jenggot itu tidak gacor itu ada beberapa penyebab, dan mungkin penyebab yang akan Om Bro sampaikan ini sedang ada atau sedang dijalani oleh cucak jenggot yang Anda pelihara. Nah, mungkin penyebab pertama yaitu cucak jenggot itu selesai bertelur, atau cucak jenggot bertelur secara inventril atau bertelur tanpa pembuahan. Nah, pada cucak jenggot yang mengalami bertelur tanpa pembuahan atau telur gemuk itu biasanya akan mengalami yang namanya kegacoran. Terus yang kedua, cucak jenggot tersebut sedang dalam fase siklus tidak gacor. Artinya seperti ini, masa keemasan cucak jenggot itu biasanya tidak gacornya dan tiba-tiba tidak gacor karena asupan extrafoding yang dirasa kurang dan rawatan yang tidak maksimal. Dan untuk selanjutnya, mungkin si jenggot ini sedang mengalami mabung atau rebung. Nah, mabung atau rebung pada cucak jenggot ini akan membuat atau mengakibatkan si cucak jenggot tidak gacor lagi. Dan untuk yang terakhir ya, cucak jenggot ini mengalami drop fisik atau trouble di bagian kesehatan. Nah, terus bagaimana upaya kita untuk kembali memulihkan si cucak jenggot itu bisa kembali aktif berkicau? Nah, cara yang pertama yaitu apabila cucak jenggot yang Anda pelihara itu sedang atau setelah bertelur secara inventril, cara agar cepat pulih dan cepat gacor, silakan sahabat semua memberikan ramuan dari buah haredong. Ya, buah haredong mungkin sahabat semua itu bisa browsing ya di Mbah Google atau di YouTube, itu sudah ada yang namanya buah haredong. Nah, buah haredong ini fungsinya untuk mempercepat mengatasi luka dari dalam akibat yang namanya telur inventril tersebut, atau Anda memberikan multivitamin atau vitamin vitamin antiparasit atau vitamin yang bisa menyembuhkan luka dari dalam, contohnya Super N. Nah, jadi obatilah cucak jenggot Anda dengan buah haredong atau vitamin Super N yang Anda tetes di cepuk minum setiap harinya. Terus yang kedua,
masalah cucak jenggot tersebut tidak gacor adalah, nah untuk yang selanjutnya, apabila cucak jenggot Anda itu sedang mengalami fase tidak gacor atau di mana mengalami penurunan gacor karena siklus atau masa keemasan gacor itu sudah berakhir. Jadi yang perlu Anda lakukan untuk sahabat semua, apabila tiba-tiba cucak jenggot itu tidak sakit, tidak rebung, dan yang lainnya kok tidak gacor, silahkan sahabat semua merubah setting ya, khususnya di pakan dan buah. Nah, untuk kembali mempercepat gacor pada cucak jenggot, silahkan harian dikasih buah sawo, dan untuk extra foodingnya kombinasi antara 1 ekor ulat Hongkong, 1 sendok teh kroto, dan beberapa ekor jangkrik yang Anda sajikan setiap hari. Serta untuk menjaga fisik dari cucak jenggot tersebut, silahkan sahabat semua kasih vitamin ya, kayak Super N, agar terjaga dari penyakit dan tidak mudah sakit. Untuk yang selanjutnya, apabila cucak jenggot itu sedang mengalami rebung atau mabung, itu biasanya cucak jenggot memang tidak akan gacor. Nah, cara yang terbaik adalah merawat dengan baik cucak jenggot tersebut sampai masa mabung atau rebungnya selesai. Dan untuk selanjutnya, apabila cucak jenggot itu mengalami yang namanya kemacetan karena di perawatan mungkin ya, seperti yang tadi Om Bro sampaikan. Nah, cara yang terbaik adalah merubah kebiasaan setting harian dan rawatan. Caranya yaitu cucak jenggot itu sering-sering kita mandikan di karamba. Karena dengan mandi yang rutin pada cucak jenggot, misalkan seminggu 3 kali ya, itu akan mempercepat cucak jenggot kembali gacor, karena emosi dan birahi pada cucak jenggot itu ada pada mandi. Dan untuk yang selanjutnya, berikanlah terapi umbar. Nah, terapi umbar ini nantinya akan membantu cucak jenggot itu membakar lemak-lemak atau melangsingkan cucak jenggot tersebut dari menumpuknya lemak, karena lemak yang berlebih pada cucak jenggot besar kemungkinan akan menghambat kegacoran pada cucak jenggot tersebut. Dan yang paling terakhir dari Om Bro ya, berikanlah rawatan yang stabil, kontinu setiap harinya, dari pemberian buah, extra fooding, mandi, dan pengumbaran. Itu Anda jadwalkan di jam-jam yang sama. Khususnya untuk extra fooding jangan dirubah-rubah apabila tidak trouble. Ya, extra fooding ini adalah cara yang terbaik untuk mengikat emosi dan birahi agar stabil, dengan cara kita harus kontinu, tidak merubah-rubah settingan setiap harinya. Jadi cucak jenggot itu akan mapan. Dan untuk suplai buah ya, suplai buah yang paling bagus untuk cucak jenggot itu adalah buah sawo ya, buah sawo serta buah pepaya California atau pisang. Itu sangat bagus untuk menu harian pada cucak jenggot, karena cucak jenggot itu di samping memerlukan banyak asupan protein dari extra fooding, juga memerlukan banyak asupan buah, khususnya untuk menu harian. Dan apabila cucak jenggot Anda itu ngefur ya, sudah Anda furkan, apabila terjadi macet-macet dan macet, silahkan furnya diganti mereknya ya. Dengan pergantian merek pada fur yang diberikan sebagai menu harian, meskipun itu fungsinya hanya untuk pelengkap, itu wajib kita ganti mereknya, karena dengan merek yang berbeda nafsu makan akan ada dan kegacoran kembali ada. Dan sebagai penutup poin dari Om Bro ya,
cobalah cucak jenggot itu sering-sering di track ya, dengan kaca ya, dengan kaca atau sejenis. Itu fungsinya untuk mengikat emosi dan birahi agar stabil apabila sering-sering dipertemukan lawan atau di track. Nah, hanya itu informasi singkat dari Om Bro. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak salah dan kekurangan. Salam.